tepi hutan lebat, mereka menemukan sebuah pintu kayu kuno yang tampak misterius. Seluruh permukaannya tertutup oleh tanaman merambat yang lebat, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar. Didorong oleh rasa ingin tahu yang tak tertahankan, Cici dan Prabu saling berpandangan. Tanpa ragu, Prabu menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu tua itu. Dengan suara berderit pelan, pintu terbuka, menampakkan dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka melangkah masuk dan mata mereka terbelalak takjub. Mereka telah tiba di negeri dongeng. Pemandangannya sungguh ajaib. Bunga-bunga raksasa bisa berbicara dan menyapa mereka dengan ramah. Sungai mengalirkan nektar berwarna pelangi yang berkilauan, dan jamur-jamur aneka warna memancarkan cahaya lembut. Di tengah keajaiban itu, seorang peri bunga yang anggun menghampiri mereka dengan wajah sedih. Ia menjelaskan bahwa negeri dongeng telah kehilangan sinarnya karena batu cahaya yang sakral telah dicuri. Sang peri memohon bantuan Cici dan Prabu untuk menemukannya kembali. Tanpa berpikir dua kali, Cici dan Prabu setuju untuk membantu. Petualangan mereka pun dimulai di hutan bisikan. Pohon-pohon kuno di hutan itu seakan hidup. Daun-daunnya berdesir dan batangnya berbisik, memberikan petunjuk-petunjuk misterius. Prabu, dengan indera penciumannya yang luar biasa tajam, mengikuti jejak samar yang tertinggal di tanah. Sementara itu, Cici dengan saksama mendengarkan bisikan angin yang menuntunnya menemukan sebuah jalan tersembunyi di balik semak belukar. Petunjuk itu membawa mereka ke sebuah jurang yang dalam. Di hadapan mereka terbentang sebuah tantangan baru, jembatan awan pelangi. Jembatan itu hanya akan muncul bagi mereka yang memiliki hati yang tulus dan murni. Cici, dengan keberanian dan kebaikan hatinya, melangkah maju. Ajaib! Di bawah setiap langkah kakinya, awen-awen mulai berkumpul dan membentuk jembatan pelangi yang kokoh. Mereka menyeberang dengan hati-hati, terpukau oleh keindahan warna-warni pelangi yang membentang di bawah mereka. Di seberang jembatan, mereka menemukan sebuah labirin raksasa yang dindingnya terbuat dari kristal berkilauan. Dijaga oleh seekor naga baik hati, naga itu tidak menyerang, melainkan mengajukan sebuah pertanyaan tentang arti persahabatan bagi mereka. Cici dan Prabu dengan tulus menceritakan bagaimana mereka selalu saling menjaga dan mendukung dalam suka maupun duka. Terkesan dengan jawaban mereka, sang naga tersenyum dan memberikan petunjuk terakhir menuju lokasi batu cahaya. Mengikuti petunjuk sang naga, Cici dan Prabu akhirnya tiba di puncak petualangan mereka. Mereka menemukan batu cahaya yang bersinar redup. Di dalam sarang seekor burung griffin yang tampak tenang. Namun, kegembiraan mereka sirna saat melihat batu itu terperangkap dalam jaring lengket yang sangat besar. Sebuah perangkap yang dipasang oleh laba-laba raksasa yang licik. Tanpa membuang waktu, Prabu mengambil angkang-kangkang dan mengeluarkan auman dahsyat dengan seluruh kekuatannya. Suara menggelegar itu mengejutkan si laba-laba hingga ia mundur ketakutan. Saat itulah Cici, dengan kecepatan dan ketangkasannya sebagai anak ayam yang lincah, segera berlari dan mematuk jaring itu hingga putus. Batu cahaya pun berhasil mereka bebaskan. Dengan membawa batu cahaya, mereka bergegas kembali menemui peri bunga. Sang peri menyambut mereka dengan tangis bahagia. Ia segera mengembalikan batu cahaya ke tempatnya semula, di atas sebuah tugu kristal di pusat negeri dongeng. Seketika itu juga, seluruh negeri kembali bersinar terang benderang, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Sebagai tanda terima kasih, peri bunga memberikan Cici dan Prabu sekantong bubuk peri ajaib yang bisa membawa mereka pulang kapan saja mereka mau. Dengan hati yang berat, namun bahagia, Cici dan Prabu mengucapkan selamat tinggal. Mereka menaburkan bubuk peri itu ke udara. Dan dalam sekejap mata, kilauan cahaya keemasan menyelimuti mereka. Ketika cahaya itu memudar, mereka telah kembali berada di hutan dekat padang rumput tempat mereka bermain. Mereka saling berpelukan erat
Hati mereka dipenuhi oleh kenangan petualangan yang tak akan pernah terlupakan. Keduanya menatap pintu kayu kuno yang kini tertutup rapat, tahu bahwa persahabatan mereka telah menjadi lebih kuat, dan petualangan lain yang menakjubkan di negeri dongeng pasti akan menanti mereka di kemudian hari.